Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat beriman. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar biografi Syekhona Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, seorang ulama karismatik yang telah berhasil menelurkan ulama-ulama terkemuka di Nusantara. Kiai Haji Muhammad Khalil merupakan putra Kiai Haji Abdul Latif, warga desa Kemayoran, kecamatan Kota Bangkalan. Beliau lahir pada hari Selasa 11 Jumadil Akhir tahun 1235 Hijriah atau 27 Januari 1820 Masehi. Seiring kelahiran Kiai Haji Muhammad Khalil, Kiai Haji Abdul Latif sangat berharap putranya tersebut di kemudian hari menjadi pemimpin umat sebagaimana nenek moyangnya. Mbah Khalil kecil berasal dari keluarga ulama. Ayahnya, Kiai Haji Abdul Latif, mempunyai pertalian darah dengan Sunan Gunung Jati. Ayah Abdul Latif adalah Kiai Hamim, putra dari Kiai Abdul Karim. Yang disebut terakhir putra Kiai Muharram bin Kiai Asror Karomah bin Kiai Abdullah bin Sayyid Sulaiman. Sayyid Sulaiman sendiri merupakan cucu Sunan Gunung Jati. Maka tidak salah apabila Kiai Haji Abdul Latif mendambakan putranya kelak bisa mengikuti jejak Sunan Gunung Jati, karena memang masih terhitung sebagai keturunan sang Sunan. Mbah Khalil dididik dengan sangat ketat oleh ayahnya. Beliau sejak kecil memang menunjukkan bakat yang istimewa. Kehausannya akan ilmu, terutama ilmu fikih dan nahwu, sangat terlihat jelas. Bahkan beliau sudah menghafal dengan baik Nazm Alfiyah Ibnu Malik sejak usia muda. Untuk memenuhi harapan dan juga kehausannya mengenai ilmu fikih dan ilmu-ilmu lainnya, maka orang tua Mbah Khalil kecil mengirimnya ke berbagai pesantren untuk menimba ilmu pengetahuan. Mengawali pengembaraannya, Mbah Khalil kecil belajar kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Dari Langitan, beliau pindah ke Pondok Pesantren Canggaan, Bangil, Pasuruan. Kemudian beliau pindah ke Pondok Pesantren Kebon Candi. Selama belajar di pondok pesantren tersebut, beliau belajar pula kepada Kiai Nur Hasan yang menetap di Sidogiri, sekitar 7 km dari Kebon Candi. Kiai Nur Hasan ini sesungguhnya masih mempunyai pertalian keluarga dengan Kiai Khalil. Jarak antara Kebon Candi dan Sidogiri sekitar 7 km. Tetapi untuk mendapatkan ilmu tersebut, Mbah Khalil muda rela melakoni perjalanan yang terbilang lumayan jauh setiap hari tanpa mengeluh. Di setiap perjalanannya dari Kebon Candi ke Sidogiri, Mbah Khalil tidak pernah lupa membaca surah Yasin. Sebenarnya bisa saja Mbah Khalil muda tinggal di Sidogiri selama nyantri kepada Kiai Nur Hasan, tetapi ada alasan yang cukup kuat baginya untuk tetap tinggal di Kebon Candi. Mbah Khalil tinggal di Kebon Candi agar bisa nyambi menjadi buruh batik. Dari hasil pekerjaannya tersebut, dia memenuhi kebutuhannya sehari-hari untuk bekal menuntut ilmu. Sewaktu menjadi santri, Mbah Khalil muda telah berhasil melafalkan dan menghafal dengan baik beberapa kitab matan. Misalnya matan Alfiyah Ibnu Malik. Di samping juga beliau merupakan seorang hafizul Quran dengan kemampuan membaca melalui qiraatus sab'ah. Demikian juga kemandirian Mbah Khalil muda sangat tampak ketika dia berkeinginan untuk menuntut ilmu ke tanah suci Mekah.
karena pada masa itu belajar ke Mekah merupakan cita-cita semua santri. Dan untuk mewujudkan impiannya, lagi-lagi Mbah Khalil muda tidak menyatakan niatnya kepada kedua orang tuanya, apalagi meminta ongkos keberangkatan kepada beliau berdua. Kemudian setelah Mbah Khalil memutar otak untuk mencari jalan keluar, akhirnya beliau memutuskan untuk pergi ke sebuah pesantren di Banyuwangi. Karena pengasuh pesantren tersebut terkenal mempunyai kebun kelapa yang cukup luas. Dan selama nyantri di Banyuwangi tersebut, Mbah Khalil nyambi menjadi buruh pemetik kelapa pada gurunya. Saat itu beliau mendapat upah 2,5 sen untuk setiap pohon yang berhasil beliau petik buahnya. Dari upah yang dihasilkannya tersebut, Mbah Khalil menggunakan untuk menabung dan dipersiapkan sebagai bekal untuk menuntut ilmu ke tanah suci Mekah. Sedangkan untuk biaya hidup kesehariannya, Mbah Khalil selalu melakukan pekerjaan lainnya seperti menjadi buruh cuci, menguras bak mandi, dan menjadi buruh masak untuk teman-temannya. Dari sanalah secara sederhana Mbah Khalil berhasil memenuhi kebutuhan hidupnya selama nyantri di Banyuwangi. Maka pada usianya yang genap 24 tahun, Mbah Khalil memutuskan untuk pergi menuntut ilmu ke tanah suci Mekah. Akan tetapi sebelum berangkat, Mbah Khalil menikah terlebih dahulu dengan Nyai Asyik, putri Lodraput. Setelah menikah, berangkatlah Mbah Khalil ke kota Mekah untuk menuntut ilmu pengetahuan sebagaimana diidam-idamkannya. Dan memang benar, ongkos pelayarannya tersebut bisa tertutupi dari hasil tabungannya selama nyantri di Banyuwangi. Sedangkan selama perjalanan, beliau tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun karena perjalanan tersebut dilaluinya dengan berpuasa. Namun kali ini bukan karena keterbatasan biaya, akan tetapi untuk mendekatkan diri kepada Sang Ilahi. Setibanya di kota Mekah, Mbah Khalil belajar kepada Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama Indonesia dari kota Banten. Di antara guru-gurunya di kota Mekah antara lain adalah Syekh Utsman bin Hasan Ad-Dimyati, Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, Syekh Mustafa bin Muhammad Al-Afifi Al-Makki, Syekh Abdul Hamid bin Mahmud Asy-Syarwani. Beberapa sanad hadis yang musalsal diterima dari Syekh Nawawi Al-Bantani dan Abdul Ghani bin Subuh bin Ismail Al-Bimawi, yang merupakan seorang alim asal Bima, Sumbawa. Sebagai seorang pemuda Jawa, pada umumnya Mbah Khalil belajar kepada para syekh dari berbagai mazhab yang mengajar di Masjidil Haram. Namun kecenderungannya untuk mengikuti mazhab Syafi'i tidak dapat disembunyikan. Karena itu tak heran kalau kemudian Mbah Khalil lebih banyak mengaji kepada para syekh yang bermazhab Syafi'i. Konon, selama di kota Mekah, Mbah Khalil lebih banyak makan kulit buah semangka ketimbang memakan makanan lainnya. Realitas tersebut membuat teman-temannya merasa heran, karena kebiasaan memakan kulit semangka merupakan kebiasaan orang-orang yang tidak memiliki kecukupan biaya. Akan tetapi nampaknya kebiasaan Mbah Khalil tersebut karena dipengaruhi oleh ajaran ngerowot atau vegetarian dari Imam Al-Ghazali, salah seorang ulama yang dikagumi dan menjadi panutan Mbah Khalil. Sewaktu berada di kota Mekah untuk mencukupi kebutuhan kesehariannya,
Mbah Khalil bekerja mengambil upah sebagai penyalin kitab-kitab yang diperlukan oleh para pelajar. Perjalanan di kota Mekah berlangsung sekian tahun hingga akhirnya Mbah Khalil menjadi seorang cendekiawan di bidang ilmu-ilmu keislaman. Sepulangnya dari tanah suci Mekah, Mbah Khalil terkenal sebagai seorang ahli fikih dan thariqah. Bahkan pada akhirnya dia pun dikenal sebagai salah seorang kiai yang dapat memadukan kedua hal itu dengan sangat serasi. Beliau juga dikenal dengan hafizul Quran, hingga akhirnya Mbah Khalil berhasil mendirikan sebuah pesantren di daerah Cengkubuan, Bangkalan. Banyak santri yang berdatangan dari desa-desa sekitarnya. Akan tetapi setelah putri beliau Siti Khotimah dinikahkan dengan keponakannya sendiri, yakni Kiai Muntaha, pesantren Cengkubuan kemudian diserahkan kepada menantunya tersebut. Mbah Khalil sendiri mendirikan pesantren lagi di daerah Demangan, pusat kota Bangkalan. Di tempat yang baru tersebut, Mbah Khalil juga cepat memperoleh santri, bukan saja dari daerah sekitar, tetapi dari tanah seberang, Pulau Jawa. Santri pertama yang datang dari tanah tersebut tercatat bernama Hashim Asy'ari, yang kelak menjadi pendiri Nahdlatul Ulama, pengobar api jihad para pejuang kemerdekaan, sekaligus pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Di samping terkenal sebagai seorang yang sangat alim fikih dan mumpuni di bidang ilmu thariqah, Syekhona Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan juga terkenal sebagai waliullah. Banyak sekali karomah-karomah beliau yang ditampakkan oleh Allah kepada para santri. Kealiman dan kekaromahan beliau tidak serta-merta diperoleh dengan berleha-leha, melainkan karena jerih payah dan ketulusannya demi mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan panjang dan syarat hikmah dari Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan harus terhenti pada hari Kamis tanggal 29 Ramadan 1343 Hijriah atau 1925 Masehi. Beliau dipanggil menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekhona Muhammad Khalil yang juga merupakan seorang alim allamah di berbagai disiplin ilmu pengetahuan Islam, merupakan guru dari seantero ulama-ulama di tanah Nusantara. Rahimahullah, Syekhona Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan.